Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum soli dan solihah? Apa kabar semuanya hari ini? How are you students? Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, Soli dan Solihah, hari ini bertemu lagi bersama Ustazah Ana dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 1. Nah, hari ini kita akan membahas materi lanjutan yang kemarin, yaitu tema cinta Al-Quran. Oke, baik. Sebelum belajar, kita supaya berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama ya, Soli dan Solihah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, Soli dan Solihah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang minggu kemarin, yaitu tentang cinta Al-Quran. Itu belum selesai ya, materi pelajaran 2-nya tentang cinta Al-Quran. Hari ini kita akan melanjutkan. Yang kemarin kita sudah membahas bab membaca basmalah dan juga surat Al-Fatihah. Nah, untuk judul hari ini, materinya adalah melafalkan huruf hijaiyah dan harokatnya. Sudah siap, Soli dan Solihah? Masya Allah, semangat sekali ya belajar hari ini. Nah, silahkan Soli dan Solihah membuka buku pendidikan agama Islamnya pada halaman 28. Silahkan Soli dan Solihah membuka bukunya terlebih dahulu. Ustazah Ana ulangi ya, halaman 28. Yang bagian C, yaitu melafalkan huruf hijaiyah dan harokatnya. Oke, sudah selesai dibuka atau belum? Masya Allah. Sudah ya? Oke, langsung kita bahas. Cinta Al-Quran. Ustazah Ana ulangi ya. Yang kemarin sudah kita bahas. Setiap muslim wajib mencintai Al-Quran. Karena Al-Quran pedoman hidup seorang muslim. Anak muslim harus pandai membaca Al-Quran. Harus berani menghafal Al-Quran supaya mendapatkan pahala. Seperti menghafal surat Al-Fatihah dan surat-surat yang lainnya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang makhraj. Apa ya itu makhraj? Kita itu kalau membaca Al-Quran harus benar, harus fasih dan menggunakan makhraj yang benar. Jadi melafalkan huruf hijaiyah harus sesuai makhrajnya. Apa itu arti makhraj? Nah, arti makhraj adalah tempat keluarnya huruf. Silakan Soli dan Solihah disimak pada halaman 28. 1. Melafalkan huruf hijaiyah. Melafalkan huruf hijaiyah harus benar, mengucapkannya harus tepat. Mari kita berlatih membaca huruf hijaiyah. Cermatilah huruf-huruf hijaiyah di bawah ini. Bacalah dengan percaya diri. Oke, Soli dan Solihah,
Siap kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ro, zai, sin, shin, shod, dot, ta, dho, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Nah, Sholih dan Sholihah boleh diulang sampai Sholih dan Sholihah benar-benar bisa melafalkan huruf hijaiyah dengan benar. Jadi Sholih dan Sholihah bisa diputar kembali rekamannya, bisa mengulangi kembali bersama-sama dengan Ustazah Ana. Nah, itulah beberapa huruf hijaiyah. Jadi Sholih dan Sholihah insya Allah semuanya sudah hafal ya. Yang mana huruf alif, yang mana huruf ba, yang mana huruf ta, dan seterusnya. Nah, Sholih dan Sholihah yang kedua, kita akan membahas melafalkan huruf hijaiyah berharokat. Nomor 2. Nah, harokat berarti tanda baca. Huruf hijaiyah harus diberi harokat agar dapat dilafalkan hurufnya. Jumlah harokat ada 8. Sholih dan Sholihah, ada yang tahu? Oke, kita bahas hari ini ya. Jadi harokat yang pertama yaitu harokat fathah. Huruf hijaiyah atau harokat fathah berbentuk garis di atas huruf hijaiyah diberi harokat fathah yang mana bunyinya a. Nah, Sholih dan Sholihah silahkan lihat di halaman 29 itu di bawah. Coba baca huruf-huruf berikut. Yang A harokat fathah. Ata, baja, sakha, da. Nah, itu yang namanya harokat fathah. Yang tadinya huruf hijaiyah, alif, ketika belum ada harokatnya, itu dibacanya alif. Tetapi ketika sudah dikasih harokat atau diberi harokatnya di atas, harokat fathah tadi menjadi A. Alif menjadi A. Terus huruf ta menjadi ta. Huruf ba menjadi ba. Huruf jim menjadi ja. Huruf sa menjadi sa. Huruf kha menjadi kha. Huruf dal ketika dikasih harokat fathah di atas maka dibaca da. Oke, Sholih dan Sholihah. Nah, selanjutnya hijaiyah berharokat harokat kasroh. Nah, yang kedua atau yang B, harokat kasroh. Harokat kasroh berbentuk garis di bawah huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah diberi harokat kasroh, dia akan berbunyi I. Coba kita baca sama-sama ya contohnya di bawah. Silakan Sholih dan Sholihah buka halaman 30. Yang B ya. Harokat kasroh. Si, ti, si, ri, di,
Shizi. Nah, yang tadinya kalau tidak ada harokatnya atau harokatnya di atas, harokat fathah, maka shi menjadi sho. Kalau harokatnya di atas, tapi kalau harokatnya di bawah, harokat kasroh, bacanya switi, siri, zizi, shizi. Jadi harokat kasroh itu diberi garis di bawah huruf hijaiyah yang nanti bacanya berubah menjadi i. Paham ya, Soli dan Soliha? Selanjutnya kita bahas harokat dhamma. Harokat dhamma berbentuk huruf waw kecil terletak di atas huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah diberi harokat dhamma, dia akan berbunyi u. Coba baca huruf-huruf berikut ini. Silakan Soli dan Soliha diperhatikan di layarnya atau silakan buka buku halaman 30 tadi ya. Humu, fuku, wulu, kufu. Nah, jadi semuanya berubah menjadi u di ujungnya. Huruf mim menjadi mu, huruf ha menjadi hu. Jadi hurufnya berbunyi u di akhiran huruf hijaiyahnya. Oke, selanjutnya harokat fathatain yang D. Nah, harokat fathatain adalah dua fathah atau fathah yang didobelkan. Huruf hijaiyah jika diberi harokat fathatain maka akan berbunyi an. Coba kita baca bareng-bareng ya. Contohnya amidan, subuhan, zaman, jajanan. Jadi fathahnya ada dua garis. Itu disebut fathatain, yang mana berbunyi an. Jadi huruf fathah yang tadi, yang seperti yang pertama, itu a, sedangkan fathatain ditambahin an. Jadinya cara bacanya an. Ketika huruf apa contohnya? Kita kasih contoh huruf sa. Nah, di atasnya ada huruf fathatain. Jadi cara bacanya bagaimana Soli dan Soliha? San. Iya. Kalau misalkan ha, kalau dikasih fathatain, bacanya han. Seperti itu ya Soli dan Soliha. Lalu selanjutnya harokat kasrotain, yaitu dua kasroh atau kasroh yang didobelkan. Huruf hijaiyah diberi harokat kasrotain berbunyi in. Kalau fathatain tadi apa Soli dan Soliha? Iya, an. Kalau kasrotain bunyinya in. Nah, kita baca contohnya ya. Asin, aminin, karomin, buku'in. Itu contohnya. Jadi yang fathatain an, kalau kasrotain in. Selanjutnya yang F, harokat dhammatain, adalah dua dhamma atau dhamma yang diperbolehkan.
huruf hijaiyah diberi harokat dhammatain, maka akan berbunyi un. Kalau domah aja, seperti yang di C tadi, harokat domah, itu hanya U. Tapi kalau dhammatain, itu un. Ada N-nya. Oke, kita baca. Contohnya, salamun, malikun, kutubun, dohirun. Jadi, kalau ada dhammatain di atas huruf hijaiyah, maka bacanya un, bunyinya un. Oke, Salih dan Salihah, paham? Selanjutnya, harokat sukun. Silakan Salih dan Salihah perhatikan halaman 31, harokat sukun, terus di dalam kurungnya ada buletan kecil. Bulet, bentuknya bulet tapi kecil. Nah, itu harokat sukun namanya, memiliki bentuk buletan kecil di atas huruf hijaiyah. Nah, kalau ketemu huruf ini berarti cara membacanya adalah dimatikan atau tidak berbunyi atau tidak dibaca. Contohnya, kita baca sama-sama di bawahnya. Maslaha. Nah, di huruf maslaha yang ada huruf sukunnya itu di huruf sa. Kalau di atasnya ada huruf sukun atau harokat sukun di atas huruf sa, maka dibacanya hanya S. Seperti itu ya. Maslaha. Maslaha. Atau yang selanjutnya lagi contohnya makam. Ini mimnya juga huruf sukun atau harokat sukun. Alhamdulillah. Tidur. Tidur. Nah, di huruf tidur yang mana ada harokat sukunnya. Ayo Salih dan Salihah. Iya, pintar. Yang ada harokat sukunnya yaitu di huruf ro. Bacanya tidur. Nah, harokat selanjutnya yang terakhir nomor 8 atau huruf H. Silakan dibuka halaman 32. Harokat tasydid. Harokat tasydid berbentuk kepala sin. Tahu kan kepala sin? Kepala sin kecil di atas huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah diberi harokat tasydid, maka dibaca ganda atau double. Nah, contohnya, silakan perhatikan di bukunya atau di layarnya. Kallama. Kallama. Jadi huruf lamnya double. Kallama. Robbana. Huruf ba-nya ada tasydid di atasnya, jadi huruf ba-nya didobel. Robbana. Robbana. Lalu contoh selanjutnya, baddiluna. Baddiluna. Jadi huruf D-nya ada 2, karena di atas huruf dal itu ada harokat tasydidnya. Seperti itu Salih dan Salihah. Nah, itulah materi kita pada hari ini, yaitu kita mengenali huruf hijaiyah atau melafalkan huruf hijaiyah dan juga melafalkan harokat-harokatnya yang berjumlah berapa Salih dan Salihah? 8. Iya, ada 8 harokat. Yang pertama tadi harokat fathah yang bunyinya A, harokat kasroh yang bunyinya I, harokat dhamma yang bunyinya U, harokat fathatain yang bunyinya an, harokat kasrotain yang bunyinya in, harokat dhammatain yang bunyinya un. Lalu harokat sukun
Yang dibaca huruf mati atau harokat sukun itu adalah harokat mati, tidak dibaca. Lalu selanjutnya harokat tasydid, yang mana cara membacanya yaitu huruf hijaiyah jika diberi harokat tasydid dibaca ganda atau double hurufnya. Oke, salih dan salihah, cukup sekian materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami ya soli dan solihah. Nah, jika soli dan solihah belum paham, maka boleh soli dan solihah bertanya kepada Ustazah Ana ya, materinya apa yang belum difahami. Nah, untuk tugasnya hari ini, Ustazah Ana minta tugasnya adalah soli dan solihah menyalin huruf hijaiyah semuanya disalin tulis di buku tulisnya. Oke, soli dan solihah paham ya insya Allah. Jadi tugasnya apa tadi? Yaitu menulis huruf hijaiyah dari alif sampai ya, tulis di buku tulisnya serapih mungkin ya, sali dan salihah. Dan cukup sekian materi kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita membaca doa hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.